Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Wonogiri TV yang berbahagia, pertama kali yang kita hormati bersama-sama Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan seluruh para pimpinan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Para pemirsa TV Wonogiri yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari Sabtu yang indah ini, kita ketemu lagi dalam suasana ilmiah, dalam suasana ngaji turos yang sudah diselenggarakan oleh Kepala Bidang Keagamaan dan Keaswajaan di kampus tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa di setiap Sabtu, pada kesempatan saya mengisi, saya membawa tema atau membawa fan hadis, ya. Hadis yang akan kita baca adalah sebenarnya hadisnya Imam An-Nawawi, ya, yang kita kenal dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kita membaca kitab syarah, ya, syarahnya yaitu kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Mustafa Tib Al-Bigha dan Muhyiddin Mistu, ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada hadis yang nomor 13. Al-Haditsu Ats-Tsalisa Asyara, hadis yang ke-13. Tema hadis ini adalah ukhuwatul imani wal Islam. Ukhuwah, ya, persaudaraan dalam iman dan dalam Islam. Judulnya menarik, ya. Sebelum saya melanjutkan isi hadis, ya, mungkin secara nanti disebutkan juga di dalam, ya, ini salah satu hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, sebagai salah satu hadis. Ada 4 hadis yang dipilih, salah satunya ini, yang mana ini dianggap menjadi kunci kunci cinta kasih, ya, atau menjadi kunci adab, ya, adabul khair, ya, kunci di mana salah satu hadis ini menjadi jama' atau jima'u adabil khair, ya, yatafarra'u min arba'ati hadis. Dari 4 hadis salah satunya ini menjadi yang menjadi menghimpun adabul khair, ya, yang menjadi penghimpun adab-adab kebaikan, ya. Ada 4 hadis, salah satunya adalah hadis ini. Baik, saya akan membaca hadisnya dulu, kita baca matannya dulu. An Abi Hamzata Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hamzah, yaitu Anas bin Malik. Abi Hamzah tentu nama kunyah, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini, Anas bin Malik ini, menjadi khadim Rasulullah atau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, mendapat meriwayatkan ini dari Kanjeng Nabi langsung, ya. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. La yu'minu, ora iman sapa ahadukum, salah sijine sira kabeh. Tidak dianggap iman kita itu iman yang sempurna. Hatta yuhibba, sehingga seneng sapa ahad mau, li akhihi, maring dulure ahad, ma ing barang yuhibbu, kang seneng sapa kono mau ahad, li nafsihi, maring awak dhewene ahad.
salah satu di antara kalian imannya tidak dianggap sempurna, sehingga salah satu dari kalian itu cinta, kasih untuk saudaranya salah satu dari kalian itu, sebagaimana atau hal-hal atau perkara-perkara yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini makanya tadi saya bilang di awal, hadis ini luar biasa ya, mempunyai makna yang dalam begitu. Bagaimana Rasulullah membangun ya. Rasulullah ingin membangun komunitas yang saling mengasihi, saling menyayangi ya. Bukan dilihat dari karena dia saudara kandung atau saudara dekat atau saudara jauh, tapi dia dilihat dari saudara seiman dan seislam. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini sebagai pondasi di mana Rasulullah ingin membangun sebuah komunitas yang damai, komunitas yang saling mengasihi dan saling menyintai dalam bingkai keimanan dan keislaman. Sehingga kata Rasulullah, kamu semuanya iman, ini ukurannya pakai iman ini ya. Iman kalian dianggap tidak sempurna, sehingga kamu, di antara kamu itu, salah satu dari kamu itu menyayangi untuk saudaramu sebagaimana kamu menyayangi kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu misalnya tidak suka orang menghibah kamu, ngerasani kamu, maka jangan ngerasani kawan atau saudara kamu, karena ketika kamu tidak suka dirasani, kawan kamu juga seperti itu. Ketika kamu tidak suka, tidak ingin disakiti, tentu saudara kamu ya itu juga tidak ingin disakiti. Jadi apa yang kamu sukai itu juga mestinya kamu berikan juga apa yang kamu sukai itu untuk saudara kalian. Ya, ini hadis ini luar biasa tadi ya, untuk membangun sebuah masyarakat, menciptakan iklim atau kondisi yang damai, sejahtera, nyaman dan sebagainya, itu dengan cara memupuk rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Jadi kalau kamu suka itu ya, berikanlah itu juga untuk saudara kamu. Begitu bahasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kalau dari segi takhrijul hadis ini menduduki hadis sahih insyaallah. Ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, ya ini ada di bawahnya itu ya. Kawan-kawan yang membuka kitabnya ya, Al-Hadis akhrajahu Al-Bukhari fil iman, di dalam kitab Sahih Imam Bukhari disebutkan di dalam bab al-iman ya, kitab al-imam ya, bab minal iman ya. Babnya begini kitabnya di dalam kitab Sahih Bukhari, minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan juga di dalam pembahasan tentang iman ya. Jadi di Bukhari juga ditaruh di pembahasan tentang iman. Di dalam kitab Sahih Muslim juga ditaruh di dalam kitab iman ya, iman. Tapi kalau di dalam kitab Muslim itu ditaruhnya di bab ad-dalilu alla anna min khisalil iman ayyuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini kalau di dalam kitab Sahih Muslim. Sama-sama ditaruh di pembahasan iman, tapi babnya berbeda gitu saja ya. Kemudian di dalam kitab Sunan Nasai juga disebutkan di dalam kitab Al-Iman, sama juga ya, babnya beda. Babnya kalau di surat kalau di Imam Nasai bab ditaruh di pembahasan iman juga, babnya alamatul iman begitu. Kemudian kalau di Sunan At-Tirmidzi itu ditaruh di fi sifatil qiyamah ya, di fi sifatil qiyamah. Kemudian ada lagi di Ibnu Majah itu disebutkan di fil muqaddimah ya. Fil muqaddimahnya di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ditaruh di muqaddimah rakam 167. Nah, dari sini kita tahu bahwa hadis ini, yakin hadis ini sahih ya. Hadis sahih disebutkan di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Yang tidak ada itu adalah satu saja, yaitu Sunan Abi
Dawud ya. Kalau ada yang 6 kutubus sittah itu kan salah satunya adalah Sunan Abi Dawud. Ini Abi Dawud yang tidak menyebutkan kitab ini. Ini kalau secara takhrij ya. Kalau kita mau takhrij ya, mau kita gali sumber atau datangnya ya, datangnya dari mana, disebutkan di dalam kitab apa hadis ini. Nah, ternyata di kutubus sittah itu disebutkan kecuali di dalam kitab Sunan Abi Dawud ya. Sahih Bukhari menyebut, Sahih Muslim menyebut, Sunan Tirmidzi menyebut, Sunan Nasa'i menyebut, dan satu lagi adalah Sunan Ibnu Majah. Yang Ibnu Majah ini sebenarnya tingkatan yang ke-6 ya, Abi Dawud ditinggal. Ahamiyatuhu, kita akan masuk di pembahasan urgensi hadis ya. Ahamiyatuhu, urgensi hadis. Qala An-Nawawi sebagai pengarang kitab Arba'in, Al-Arba'in An-Nawawiyah yang memilih salah satu hadis ini ya, dipilih sebagai salah satu hadis yang masuk di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan qala An-Nawawi fi rahimahullah taala fi syarhihi li sahihi Muslim, di dalam kitab beliau ketika beliau mensyarahi kitab Sahih Muslim ya. Imam Nawawi mempunyai kitab syarah Sahih Muslim. Apa yang dikatakan beliau? Qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdillah bin Abi Zaid. Beliau mengatakan begini, kata beliau, Al-Imam Al-Jalil yang bernama Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid, Imamil Malikiyah bil Maghrib fi zamanihi, salah satu imam mazhab Malikiyah yang ada di Maroko, di Maghrib pada zamannya, yaitu tadi Al-Imam Al-Jalil dari Abu Muhammad. Beliau mengatakan begini, jima'u, aku nak maca jima' kurang gimana gitu ya, jamak aja ya, jama'u adabil khairi ya, kumpulnya adab ya, tata krama begitu ya, adab-adab kebaikan, yatafarra'u min arba'ati ahadits. Jadi kumpulnya adab kebaikan itu bisa diambil dari 4 cabang ya. Yatafarra' itu diambil atau bisa datang dari 4 cabang hadis. Apa itu 4 cabang hadis itu? Nah, ini yang menarik ya. Yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pernah kita kaji dulu ya di awal. Barang siapa iman, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka falyaqul khairan, hendaklah dia seseorang itu berkata baik. Kalau dia tidak mampu berkata baik, aw liyasmut, diamlah gitu ya. Ini sehingga diam itu emas ya. Karena kalau Anda bicara kemudian menyakitkan, tidak bisa berbicara secara baik, lebih baik diam deh. Nah, diam Anda itu emas. Ini hadis yang pertama. Kemudian wa qaulihi, hadis yang kedua, dan dawuh Kanjeng Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis yang pernah kita bahas di hadis yang nomor 12. Iku setengah saking kebagusane islame seseorang ya, awa-awaan, tarkuhu utawi tinggale kono mau mar'u maing barang layakni kang ora maidahi apa kono mahi nggone mar'i. Ini hadis yang kedua yang menjadi sumber dari terhimpunnya ya, jama'u adabil khair tadi, terhimpunnya adab-adab kebaikan. Hadis yang kedua adalah yang berbunyi setengah dari kebaikan Islamnya seseorang itu apabila seseorang itu mau atau mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Ini juga penting ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang positif, fokus kepada hal-hal yang penting ya, jangan mengurusi hal-hal yang tidak punya faedah ya, tidak berfaedah. Oke, itu hadis yang kedua. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi. Ini hadis yang ketiga, lilladzi ikhtasara lahul wasiyah, pada seseorang di mana Rasulullah mengikhtisar wasiat ya, wasiat beliau kepada seseorang. Dawuh Kanjeng Nabi, la taghdab. Ringkas ya, la taghdab. Ini kalau enggak salah di dalam hadis sampai diulang 3 kali ini. La taghdab. La taghdab. La taghdab artinya jangan marah ya. Ini ringkas tapi ini mengandung arti yang dalam, karena kita tahu kalau orang marah itu berarti
dia telah dipengaruhi oleh nafsu, dia telah dipengaruhi oleh setan. Ya, orang yang marah itu selalu mukanya akan kelihatan berbeda dengan orang yang tidak marah. Ya, kadang-kadang kelihatan, wah gitulah, kelihatan lain lah ya. Kadang merah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang lagi marah, lagi emosi itu, ya disunahkan, digalakkan untuk wudhu, ya, tersentuh air, wudhu atau mandi begitu, karena kalau dia marah itu berarti sedang terbakar begitu, maka cara memadamkannya ya disuruh wudhu, ya, cooling down, ya, pikirannya ditenangkan dan sebagainya gitu. Wudhu kok masih marah, itu berarti belum bisa mengendalikan, belum bisa menjinakkan api kemarahannya itu. Nah, tapi dawuh Rasulullah ini penting ya, jangan marah ya. Itu yang ketiga, hadis yang ketiga di mana menjadi terkumpulnya atau terhimpunnya adab-adab kebaikan tadi. Yang keempat, waqoli sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, la yu'minu, ini hadis yang akan kita bahas ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, iman seseorang dari kalian itu tidak dianggap sempurna sehingga orang itu cinta untuk saudaranya apa-apa yang dicintai atau yang disukai untuk dirinya sendiri. Ini penting hadis ini ya. Ini tata kromonya masuk ya. Aturan hidup di masyarakat. Karena begini, kalau Anda bisa membayangkan ya. Ketika Anda diberi orang sesuatu, kemudian sesuatu itu yang tidak mengenakkan, tentu akan ada pengaruh, akan ada dampak secara sosial. Makanya kalau Anda memberi, jangan punya pikiran, oh ini yang jelek, maka yang saya berikan. Ini salah ya, pemikiran yang salah. Yang sesungguhnya mesti apa yang kita paling sukai, apa yang kita paling cintai, itulah yang akan kita berikan untuk saudara kita. Ya kan? Kalau misalnya saya nggak mau suka nasi ini karena nasi ini keras, ya, nasi ini keras, tidak lembek, tidak empuk, maka jangan punya pikiran ini karena saya nggak suka diberikan ke orang. Salah itu. Yang mestinya ini adab ya, ini adab. Mestinya apa yang kalian sukai, ya kalau anggur yang nomor 1 lah, anggur yang nomor 1 yang kalian suka itulah yang kamu berikan kepada saudara kalian. Begitu. Nah, memang berat ini ya, tapi ini sebuah adab ya, sebuah tata krama, sebuah anjuran dari Rasulullah yang ini akan menjadi kunci dari terhimpunnya kebaikan-kebaikan tadi, sebagaimana yang didawuhkan oleh siapa tadi? Muhammad Abdullah bin Abi Zaid yang menjadi salah satu imam mazhab Malikiyah tadi ya. Wa la'alla hadza huwa as-sir fi ikhtiyarin Nawawi rahimahullah ta'ala hadhil ahadits al-arba'ah fi arba'inihi wa qad marra bika ba'duha wa sata'ti baqiyatuha insyaallah. Wa la'alla hadza, dan kata yang mensyarahi ya, yang kata siapa, Mustafa Tib Al-Bigha, beliau mengatakan, dan kemungkinan ini gitu ya, kemungkinan inilah rahasia kenapa Imam Nawawi memilih hadis yang keempat tadi, la yu'minu ahadukum, itu dimasukkan, dipilih di dalam kitab Arba'in Nawawiyah gitu. Karena apa? Karena hadis ini salah satu dari 4 hadis yang menjadi kunci terkumpulnya adabul khair. Begitu ya, ini kira-kira seperti itu. Wa qala al-Jurdani, bukan al-Jurjani ya, tapi al-Jurdani fi syarhihi lil Arba'in Nawawiyah, salah satu yang mensyarahi kitab Arba'in Nawawiyah. Dawuhnya apa ketika ini, inna hadzal hadisa, sesungguhnya hadis ini itu qaidatun min qawaidil Islam. Salah satu pondasi, salah satu kaidah dari beberapa kaidah Islam. Oke, kita masuk setelah kita tahu ahamiyatul hadis seperti tadi. Jadi hadis itu mempunyai urgensi ya. Tadi salah satu hadis dari 4 hadis ya yang bisa menghimpun kebaikan-kebaikan. Sekarang masuk di lughatul hadis ya. Dari lughatul hadis ini mungkin tidak usah terlalu panjang-panjang ya. La yu'minu al-iman al-kamil. Makanya jadi di mana nih? La yu'minu ora iman sing sempurna. Artinya iman seseorang itu tidak dianggap iman yang sempurna, al-iman al-kamil.
Ahadukum, siapa itu maksud ahadukum? Man yadda'il iman wal islam minkum. Siapa saja yang mengklaim dirinya sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim di antara kalian. Ini semuanya khitab ini kena berarti. Ya, wa li akhihi, li akhi ini siapa? Apakah di sini berarti hanya untuk laki-laki? Ternyata bukan. Ya, li akhihi ay al muslim wal muslimah. Seorang laki-laki yang muslim maupun perempuan yang muslimah. Wa qila li akhihi al insan. Ini lebih luas lagi cakupannya. Jadi bukan li akhihi al muslim tetapi li akhihi al insan. Untuk atau cinta untuk saudaranya yang menjadi saudara manusia ya. Jadi ukhuwah al-insaniyah berarti ya. Jadi kan ada ukhuwah itu kan, al-ukhuwah itu ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah insaniyah. Jadi mungkin dari segi agama mungkin bisa jadi dia berbeda. Tapi karena sama-sama sebagai manusia dia masuk dalam kategori ukhuwah insaniyah. Itu masuk dalam kitab ini kalau menggunakan takbir ini li akhihi al insan ya. Ma yuhibbu li nafsihi ay misla alladhi yuhibbuhu li nafsihi minal khair, yaitu seumpama sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri minal khair, dari kebaikan-kebaikan ya. Itu fiqhul hadis. Oke, sekarang kita masuk pada step yang ketiga, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Ya, memahami atau memfikihi hadis ini dan apa-apa saja yang atau pesan-pesan apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Yang pertama adalah tamasukul mujtama' al-muslim wal mahabbah wal wuddi fihi. Ya, saling menguatkan ya. Saling mensupport yang ada di dalam komunitas al-mujtama' al-muslim. Jadi di dalam satu komunitas masyarakat, di dalam masyarakat lah begitu ya, itu saling mensupport ya, saling berpegang, saling menguatkan begitu. Ya, itu betapa pentingnya dengan rasa cinta kasih ya, al-mahabbah wal wud fihi. Yadiful Islam, Islam berharap ayya'ishan nasu, manusia bisa hidup jami'an secara jami'an semuanya ya, manusia secara keseluruhan, mutawadina wa mutahabina, saling menyayangi dan saling mengasihi. Itulah yang diinginkan oleh Islam. Itulah hadaful Islam. Islam mempunyai cita-cita, mempunyai harapan supaya manusia di dalam komunitasnya itu bisa hidup saling mengasihi, saling rukun nggih. Yas'a kullu fardin minhum fi maslahatil mujtami' atau fi maslahatil jami' wa sa'adatil mujtama'. Setiap individu yas'a kullu fardin, setiap individu berusaha ya, mempunyai effort sendiri-sendiri. Dalam apa? Fi maslahatil jami, membina atau menciptakan kemaslahatan untuk semua. Wa sa'adatil mujtama', dan menciptakan komunitas yang sehat, komunitas yang bahagia. Ya. Hatta tasudal adalah, sehingga keadilan bisa dirasakan secara keseluruhan. Wa tantashiru at-tuma'niyah fin nufus, at-tuma'ninah fin nufus, dan ketenangan bisa menyebar di setiap jiwa individu. Wa yaqumu at-ta'awun wa tadhamun fi ma bainahum. At-ta'awun, saling membantu. Tadhamun, saling melindungi, saling menjaga. Itu bisa terjadi di sana, di antara masyarakat itu. Wala yatahaqqaqu dzalika kulluh illa idza arada kullu fardin fil mujtama' li ghairihi ma yuriduhu li nafsihi minas sa'adati wal khairi war rakha. Wala yatahaqqaqu dzalika, dan itu tidak bisa terrealisasi, semua itu tidak bisa terrealisasi kulluhu illa idza arada kullu fardin fil mujtama', kecuali setiap individu di dalam komunitas, di dalam masyarakat itu berkehendak baik. Idza arada kullu fardin fil mujtama' li ghairi, berkehendak baik. Ada good willing ya, ada keinginan baik untuk saudaranya.
Untuk dijadikan apa saudara? Ma yuriduhu li nafsihi, apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya kepengen sukses, kepengen maju, maka sesuatu yang diingini itu juga diberikan gitu ya. Dibantu, didorong supaya dia juga bisa sukses seperti dirinya. Minas sa'adati, kebahagiaan, wal khair wal raha ya. Jadi rasa kebaikan dan juga raha itu artinya ya kesenangan gitu ya. Walidza najituhu sallallahu alaihi wasallam yurbitu dzalika bil iman. Oleh karena itu Rasulullah, ini salah satu kecerdikan Rasulullah ya, mengikatnya itu najituhu yurbitu dzalika bil iman. Rasulullah mengikatnya itu dengan tali keimanan. Jadi tidak cukup dengan tali persaudaraan yang saling yang ukhuwah secara saudara secara biologis, tidak cukup dengan itu, tapi diperkuat lagi persaudaraan itu, diikat lagi dengan keimanan. Wa yaj'aluhu khoslatan min khisalihi, dan menjadikan itu sebagai salah satu khoslah ya, tindak tindak lampah ya, dari beberapa tindak lampahnya Kanjeng Nabi. Tadi sudah saya katakan, jadi itu diikat dengan iman itu, la yu'minu, menggunakan tembung iman supaya apa? Supaya kuat. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, Masya Allah sudah ada surah ya, al-imanu al-kamil. Yang kedua adalah iman yang sempurna. Inna aslal iman yatahaqqaqu bitasdiqil qalbi al-jazim. Sebenarnya iman itu apa sih? Iman itu cukup sebenarnya dengan meyakinkan, memastikan bahwa hati itu percaya secara al-jazim, secara mantap begitu. Tapi kata Rasulullah tidak cukup dengan itu, tapi harus disempurnakan. Ya, cara menyempurnakan iman banyak sekali, salah satunya adalah dengan cara mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai, begitu ya. Ini kelihatannya waktunya sudah habis, dan silakan nanti digali sendiri ya, ada 6 fiqhul hadis ya, itu silakan ini karena waktu ya, kita tidak mengatasi waktunya. Ya, ada 6 petunjuk ya, ada 6 petunjuk hadis ya, mungkin saya bisa ringkas saja ya. Yang pertama tadi adalah tentang tamassuk ya, tamassuk al-mujtama ya, tamassuk al-mujtama itu artinya ya saling membantu tadi, saling menguatkan begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang iman yang sempurna. Ini Rasulullah juga menggarisbawahi itu. Jadi iman itu ya aslinya percaya mantap itu iman, tapi ternyata itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan iman yang sempurna. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah sumul muslim wa insaniyatihi. Ya, kemuliaan atau ya kemuliaan seorang muslim dan kemanusiaannya. Nah, ini penting ya, ini penting. Insaniyah ini kemanusiaan, ini sering dipakai bahkan di dalam konteks Pancasila kita juga ada itu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai orang itu bentuknya manusia tapi dia hilang dari peri kemanusiaannya. Begitu maksudnya di sini, bagaimana derajat seorang muslim itu akan tinggi karena saling mengasihi tadi itu, dan juga saling membantunya dalam skala kemanusiaannya gitu ya. Yang keempat, at-tanafus fil khair min kamalil iman. Ini juga di sini bisa diambil adalah at-tanafus fil khair. Berkompetisi dalam melakukan kebaikan, yaitu termasuk min kamalil iman. Itu termasuk sempurnanya iman. Itu yang keempat. Kemudian pesan yang kelima, al-mujtama al-fadil samratun min samaratil iman. Bahwa komunitas yang unggul ya, yang menjadi contoh bagi yang lain, itu adalah bentuk salah satu buah dari sekian banyak buahnya iman. Tentu berangkatnya tadi ya karena dari iman, karena dipondasi dari iman, sehingga yang dilakukan itu betul-betul masuk ya, tumbuh dari dalam ya,
dia akarnya betul-betul menanjam mengunjam di dalam ya karena dia berupa iman. Itu akan menjadikan al-mujtama' al-fadil ya sebagai samrah min samaratil iman. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah al-mujtama' ghairul imani mustama'un ananiyun baghidun. Nah, ini kritikan ya. Ini salah satu yang bisa diambil dari hadis ini kata yang mensyar'i ya, bahwa komunitas yang tidak didasari dengan iman ya ghairil imani itu adalah komunitas yang anani. Anani itu artinya egois ya. Egois itu egois itu artinya dia hidup secara individual, tidak ada tolong menolong, bahkan tetangganya mati meninggal pun dia nggak tahu, apalagi sampai ikut merawat, menghargai dan sebagainya. Ini bukan bentuk mujtama, bukan bentuk komunitas yang baik ya. Itu berarti disebut di sini adalah al-mujtama ghairil imani. Mujtama'un ananiyun baghidun. Ya, komunitas yang anani ya, anani itu berarti yang egois, yang baghidun, yang tidak disukai ya, yang dibenci oleh banyak orang. Oke, itu ada 6 petunjuk hadis yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita ketemu lagi di Sabtu-Sabtu berikutnya pada tema dan pembahasan yang berbeda pula. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.